destinasi wisata sudah Ratu siapkan khusus untuk Anda hari ini. Disampaikan secara langsung bersama reporter kami di beberapa daerah. Inilah live travel update selengkapnya. Yang pertama, Tribuners, Ratu akan mengajak Anda untuk menikmati indahnya fajar di Pantai Toronipa, Konawe. Lokasinya berada di Desa Toronipa, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Lokasi ini sering dikunjungi oleh masyarakat sekitar Tribuners saat weekend karena memang menjadi lokasi yang paling cocok untuk menikmati matahari terbit. Seperti apa ya indahnya dan ada apa saja di Pantai Toronipa ini? Sudah ada Sri Rahayu dari Tribun Sultra di sana. Halo, selamat sore Sri Rahayu. Selamat sore rekan Ratu. Baik, Sri Rahayu bisa dideskripsikan bagaimana suasana sunrise di Pantai Toronipa ini? Ya baik, dapat saya jelaskan Ratu bahwa suasana sunrise di Pantai Toronipa itu bisa dibilang sangat indah ya. Bagaimana kita bisa menyaksikan langsung matahari terbit dari timur begitu. Dan juga kebetulan karena Pantai Toronipa ini merupakan salah satu pantai yang paling dekat dari kota Kendari, sehingga tempat ini merupakan tempat favorit warga kota Kendari, khususnya untuk menghabiskan akhir pekan biasanya. Dan juga nih, kebetulan karena memang saat ini di kota Kendari sedang cuaca memasuki musim kemarau, maka ketika kita menyaksikan sunset itu tidak ada halangan-halangan awan hitam yang biasa muncul kala mendung, sehingga pemandangannya begitu indah dengan awan yang biru, kemudian langit yang berubah warna menjadi orange kemerah-merahan akibat terbitnya matahari tersebut, Ratu. Baik, ini kalau saya lihat dari video yang sekarang juga bisa Anda lihat, Tribuners, sangat indah matahari terbitnya, pemandangannya dengan perpaduan warna dan juga lautan yang ada di sana. Lalu Sri Rahayu, untuk bisa mendapatkan momen sunrise seindah ini, sebaiknya berangkat jam berapa? Iya, kalau berdasarkan pengalaman dari wartawan tribunnews.ultra.com, untuk mendapatkan momen terbaik pada saat matahari terbit ini, itu berangkatnya pada malam hari, Ratu. Itu bisa kita camping di sana, kebetulan juga memang pantainya bersih, fasilitas juga lengkap, ada WC, kemudian ada gazebo juga yang bisa digunakan, dan untuk menyaksikan matahari terbit itu biasanya bisa di jam 5.30. Itu perlahan-lahan akan naik dan sekitar pukul 6 itu sudah bisa kita saksikan matahari terbit secara utuh, dan itu posisinya masih sangat indah karena tidak begitu jauh dari permukaan laut, sehingga pantulan cahayanya itu masih dapat kita saksikan begitu. Lalu tadi disebutkan juga bahwa bisa camping di sana. Untuk fasilitas yang disediakan, apakah juga di pantai tersebut ada yang menyediakan untuk peralatan camping seperti tenda dan lain-lain begitu, Sri Rahayu? Atau memang harus mempersiapkan sendiri? Iya, kalau untuk di Pantai Toronipa sendiri memang ada yang menyewakan peralatan camping, tapi mungkin akan lebih baik jika kita bawa sendiri saja sih dari rumah. Karena kalaupun memang tidak membawa peralatan camping, karena di Pantai Toronipa sudah disediakan gazebo yang bisa digunakan para pengunjung untuk menginap begitu. Lalu untuk akses menuju Pantai Toronipa ini, karena kan biasanya pantai itu kan untuk menuju ke sebuah pantai harus melewati bukit terlebih dahulu begitu kan. Nah, kalau akses untuk menuju ke Pantai Toronipa ini seperti apa, Sri Rahayu? Ya, kalau dari akses sendiri, Ratu, dari pusat kota Kendari dia hanya membutuhkan waktu sekitar 30 sampai 45 menit saja. Kemudian untuk akses ke sana, jalan menuju ke sana juga tidak begitu buruk. Memang ada beberapa titik yang saat ini sedang dalam perbaikan dan merupakan program dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk meningkatkan animo masyarakat untuk berkunjung ke Pantai Toronipa. Tapi itu tidak begitu banyak dan pengerjaannya juga sudah sekitar 70%, sehingga jalanan yang masih dalam tahap perbaikan atau belum diaspal itu tinggal sedikit saja. Jadi sangat mudah diakses baik untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4, Ratu. Baik, terakhir Sri Rahayu, ini kan ketika kita melihat indahnya matahari terbit begitu kan, dengan suasana laut yang sangat indah, cahaya dan juga warnanya, pasti tentunya kita ingin mengabadikan momen itu. Nah, boleh dibagi tipsnya untuk bisa mengambil foto momen ini dengan baik begitu, Sri Rahayu?
Ya, berdasarkan pengalaman dari pada saat saya berkunjung ke sana, Ratu, untuk mendapatkan momen terbaiknya itu kita bangun sekitar pukul 5 pagi sambil menantikan perlahan-lahan matahari muncul, dan itu dapat terlihat langit sangat indah dengan warna orange kemerah-merahannya. Itu bisa kita abadikan sebagai foto panorama atau bisa juga jadi gambar landscape. Nah, sedangkan jika ingin ada objek nih di dalam gambar kita pada saat mengabadikan detik-detik munculnya matahari, itu bisa dimanfaatkan dengan ada objek kemudian akan jadi gambar siluet, jadi hanya bayangannya saja. Namun tidak perlu khawatir, ketika mulai muncul sekitar pukul 6 pagi, itu sudah utuh para pengunjung bisa memanfaatkan cahaya dari matahari tersebut untuk menjadi cahaya tambahan agar foto kita bisa menjadi lebih cerah dengan bantuan cahaya matahari yang tentunya tidak begitu menyengat karena belum siang, Ratu. Baik, terima kasih Sri Rahayu atas informasinya hari ini. Ini sangat bagus ya pemandangannya di sana. Jadi untuk Anda yang berada di sekitar Pantai Toronipa bisa langsung ke sana, bisa jadi salah satu pilihan destinasi wisata Anda nanti di akhir pekan. Terima kasih Sri Rahayu. Selanjutnya Tribuners, ada kuliner unik di Boyolali, Jawa Tengah. Selain unik, kuliner ini juga sehat dan sangat cocok untuk Anda penderita diabetes. Mie Mokaf dengan brand Hans ini berbeda dengan mie pada umumnya karena terbuat dari singkong asli Boyolali. Karena berbahan dasar singkong, mie ini tidak mengandung gluten sehingga rendah gula dan juga tinggi beta karoten. Lalu seperti apa bentuk dan rasanya serta bagaimana ya bisa tercipta mie dari singkong ini? Sudah ada Tri Widodo di sana. Halo, selamat sore Tri. Halo Ratu, selamat sore. Baik, Tri, bagaimana ide pembuatan mie singkong ini muncul? Boleh diceritakan? Iya Ratu dan Tribuners dimanapun Anda berada. Ide pembuatan mie singkong ini bisa dibilang cukup unik Ratu. Bagaimana tidak, di mana awalnya Bu Hendati ini selaku yang membuat, ini awalnya tidak terpikirkan untuk mengolah singkong yang ada di Boyolali, padahal di Boyolali banyak sekali singkong-singkong yang memiliki kandungan beta karotin tinggi. Nah, saat itu Bu Hendati setelah ini mendapat keluhan dari teman-temannya, di mana anak dari teman-temannya tersebut mengalami autis, sehingga jika memakan mie yang berasal dari gandum akan dapat memicu aktif lebih cepat, sehingga harus ada mie yang bebas gluten sehingga tidak bisa anak tersebut bisa tetap menikmati mie tanpa harus merasakan keaktifan dari penderita autis tersebut. Ratu. Lalu Tri, setelah kenapa yang dipilih adalah singkong sebagai bahan dasarnya di antara banyak bahan baku lain ya yang bisa dijadikan mie begitu? Iya. Karena singkong ini banyak sekali tumbuh di Boyolali dan dari penelitian dari pendampingan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, di mana kandungan gluten dari singkong ini hampir tidak ada atau tidak ada, sehingga singkong ini sangat tepat untuk dijadikan olahan mie untuk penderita autis karena tidak ada glutennya, serta singkong dari Boyolali ini memiliki cita rasa sendiri, yakni sudah mengandung rasa gurih dan manis, sehingga jika diolah bisa menyerupai rasa mie itu sendiri, Ratu. Lalu tadi diceritakan juga, nah sekarang ini saya ingin nanya, setelah ketemu ide gitu ya, tercetus ide pembuatan mie dari singkong ini, lantas apa yang dilakukan oleh pemiliknya, Sri Hendarti, Tri? Iya, si Hendati ini nampaknya ingin sekali berusaha keras mewujudkan mie yang bebas gluten. Dia pun lalu melakukan semacam uji coba gitu, Ratu, dengan biaya sendiri selama hampir 1 tahun dengan total biaya yang sudah dia keluarkan hampir 200 juta dengan gagal dan terus mencoba sampai beratus kali selama kurang lebih 1 tahun, dan beruntung sekitar 2-3 bulan yang sekitar awal tahun ini mie tersebut sudah berhasil diciptakan dengan
tekstur yang hampir menyerupai mie dan rasa yang sudah mengandung gurih dan dapat disajikan kepada penderita autis maupun penderita diabetes karena mie ini bebas tidak mengandung gula yang berlebih. Lalu setelah mengalami banyak sekali trial and error begitu, sekarang dalam satu hari bisa berapa bungkus mie yang diproduksi dan sudah menyentuh pasar mana saja, Tri? Ya, usaha keras Bu Hendrati ini nampaknya bisa dikatakan saat ini sudah berhasil, Ratu. Di mana dalam sehari Ibu Hendrati ini bisa memproduksi sedikitnya 200 sampai 300 pieces mie yang didistribusikan ke beberapa wilayah di Jawa Tengah khususnya, yakni di Semarang, Yogyakarta, Solo dan sekitarnya. Dan bahkan ada juga yang sudah dikirim melalui ke luar Jawa karena penjualan mie ini sendiri menggunakan sebuah aplikasi marketplace yang ternama di Indonesia. Baik, lalu saya ingin tanya, Tri, untuk apakah ada perbedaan khusus dalam cara memasak mie ini, mie yang terbuat dari singkong dengan mie pada umumnya? Iya, Ratu. Mie karena ini terbuat dari singkong dan berbeda jauh dengan tekstur mie terigu atau mie gandum pada umumnya, sehingga butuh perlakuan khusus untuk mengolah mie ini, di mana mie ini harus direbus dalam dalam waktu yang tidak terlalu lama, serta jangan saat merebusnya jangan sering-sering mengaduknya, hanya sekali atau 2 kali saja, lalu ditiriskan dan disiram dengan air dingin sehingga mie ini bisa pudar satu persatu. Oke. Berarti memang ada cara khusus ya yang berbeda dari mie pada umumnya. Lalu Tri, ini berarti Tri sudah pernah coba mie ini ya? Mie yang terbuat dari singkong ini ya? Iya, sudah, Ratu. Kemarin saya sudah mencoba, Ratu. Ya, saya ingin tahu, ini kan biasanya sering ada anggapan yang menyebut bahwa makanan sehat itu biasanya rasanya kurang enak. Nah, bagaimana dengan cita rasa mie ini? Saya ingin dengar langsung dari Tri yang sudah mencoba, testimoni langsung ini ya. Iya, Ratu. Untuk rasanya mie sendiri berbeda dengan mie. Secara rasa memang berbeda, masih ada sedikit rasa singkongnya, khas singkong tersebut. Namun rasa mie ini meski hanya diberi garam sedikit atau rasa pembuatan, tapi rasa gurih dan manis dalam mie ini sudah bisa kita rasakan meskipun tanpa bumbu, Ratu. Sedangkan kalau kita mau mengolah dengan berbagai masakan lain, tentu sangat direkomendasikan, bisa dicampur dengan bakso atau ayam atau telur dan lain sebagainya. Namun cita rasa mie ini bisa dibilang unik karena sedikit kenyal, kemudian juga masih ada rasa gurih dan rasa khas singkong ini sendiri, Ratu. Oke, baik. Berarti kalau boleh saya bilang mie ini tidak sama dengan anggapan masyarakat ya, bahwa yang menyebut bahwa makanan sehat itu tidak enak. Karena mie ini ternyata punya cita rasa yang unik dan tentunya enak juga di lidah. Terima kasih Tri atas informasinya hari ini. Ini bisa juga dicoba ya untuk Tribuners yang mungkin salah satu penderita diabetes, begitu mie ini bisa menjadi salah satu solusinya. Terima kasih, Tri. Baik, setelah menikmati mie di Boyolali, Ratu mengajak Anda untuk menyantap kuliner ekstrim di Manado, Tribuners. Olahan daging ular piton yang ada di rumah makan Dapur Nyai. Rumah makan ini terletak di Kelurahan Sukur, Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Penasaran banget sama kuliner daging ular piton ini? Jadi langsung saja sudah ada Arthur Rompis di sana. Halo, selamat sore Arthur. Ya, selamat sore rekan Ratu dan Tribuners. Baik, Arthur, saya penasaran banget ini gimana cara memasak daging ular piton ini? Apakah ada cara khusus begitu? Ya, ini memang menu ekstrim adalah salah satu menu yang menjadi ciri khas di Sulawesi Utara, dan ini ada satu kafe yang menyajikan menu ekstrim
itu berupa ular piton. Dan ini memang cara masaknya memang agak berbeda dengan menu-menu ular yang biasanya. Yang menu ular biasanya itu direbus, tapi untuk menu ular kali ini yang ada di kafe ini itu ditaruh dengan santan, kemudian dicampur dengan rempah-rempah. Nah, sebelum dimasak, itu ular itu harus direbus selama 45 menit terlebih dahulu. Jadi setelah dia direbus, kemudian ditaruh di tempat memasak, kemudian baru dicampur dengan santan dan juga rempah-rempah. Jadi memang ini Tribuners, memang memasak ular ini harus punya keahlian khusus, karena kalau memang tidak tahu caranya, memang ular itu akan terasa keras dan sangat tidak enak untuk dimakan. Demikian, Ratu. Lalu Arthur, untuk stok ular pitonnya sendiri ini berasal dari mana? Kalau ular piton itu biasa dijual di pasar-pasar yang ada di Sulawesi Utara, di Minahasa Utara sendiri, di pasar Air Madidi, juga di Tomohon, di pasar ekstrim Tomohon yang terkenal itu ular biasa dijual sekilo. Jadi ular dijual sekilo, dan itu memang setiap hari ada penjualan ular. Jadi memang ular itu adalah sesuatu yang gampang ditemui di pasar-pasar yang ada di Sulawesi Utara. Demikian, Ratu. Baik, lalu saya ingin tahu, adakah khasiat kesehatan tertentu begitu dari mengonsumsi daging ular piton ini, Arthur? Ya, itu memang sudah menjadi tradisi di sini. Ya, itu kalau menurut cerita-cerita dari sejumlah orang yang mengkonsumsi ular itu menambah daya vitalitas, juga stamina, dan juga meningkatkan imun, karena ini kan masa COVID. Jadi apa yang dimakan itu ular piton itu dia memberikan kekuatan imun. Dan juga ini menu ular ini memang karena itulah sangat diminati oleh turis-turis yang datang dari Tiongkok. Jadi mereka kalau datang di Manado itu cari menu ular ini, dan menurut kesaksian mereka itu meningkatkan vitalitas dan juga memperkuat imun. Demikian. Baik, terakhir, ini bagaimana dengan minat warga? Tadi sudah disebutkan untuk wisatawan asingnya sangat berminat ya dengan daging ular piton ini, masakan ular piton ini. Lalu untuk warga setempat sendiri seperti apa? Ya, itu bisa dilihat dari volume perjualan yang ada di kafe ini. Jadi setiap hari itu dijual, dibeli ular itu sampai 5-6 kilo, sampai 7 kilo, dan itu selalu habis, selalu ludes. Jadi dia dijual pagi hari, siang sudah ludes. Jadi memang animo masyarakat itu, Manado itu sangat tinggi dengan menu-menu ekstrim, karena memang sudah menjadi tradisi, dan ini dipercaya meningkatkan vitalitas dan menambah imun. Baik, Ya, baik. Terima kasih Arthur atas informasinya untuk Anda yang berada di Manado dan sekitarnya, kemudian ingin dan juga pecinta kuliner ekstrim ya, ini bisa dicoba daging ular piton. Baik, selanjutnya setelah ini masih akan ada beberapa informasi dan juga rekomendasi seputar destinasi wisata di beberapa daerah Tribuners. Untuk itu tetap bersama kami. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya dewasa. tuh Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang,
Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. sibuk main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. sibuk main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. sibuk main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea. Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan live travel update bersama saya Ratu Sejati. Nah, di segmen sebelumnya Ratu sudah mengajak Tribuners ke Manado untuk menikmati kuliner ekstrim. Sekarang Ratu ajak Tribuners untuk menikmati indahnya pemandangan perbukitan sambil mengisi perut tentunya ya. Nama lokasinya adalah Jukung Vietnam Resto. Lokasinya berada di perbukitan sehingga pemandangan di lokasi itu sangatlah indah. Pengunjung juga bisa menikmati udara segar serta kicauan burung. Tak hanya itu, sejumlah makanan lezat juga siap memanjakan lidah Anda. Supaya bisa melihat indahnya alam di Jukung Vietnam, sudah ada Ellen Octavia yang akan melaporkan secara langsung. Halo, selamat sore Ellen. Halo, selamat sore rekan Ratu. Baik, Ellen, bisa diceritakan bagaimana keseruan kongko di Jukung Vietnam Restoran ini, tentunya dengan pemandangan perbukitan ya? Iya, jadi karena lokasinya berada di perbukitan yang asri dan juga hijau, namun masih berada di
Kota Bandar Lampung. Jadi pengunjung wisatawan yang ingin datang tidak perlu jauh-jauh keluar kota karena lokasinya masih di Bandar Lampung. Dan serunya adalah kita bisa melihat secara langsung pemandangan perbukitan yang asri dan hijau seperti itu, dan tentu dengan kicauan burung, dan makanan-makanan di sana itu sangat lezat. Tentu dengan ada juga makanan-makanan unik yang tidak bisa dijumpai di tempat lain loh. Lalu kapan waktu yang paling pas untuk bisa menikmati view perbukitan di restoran ini? Apakah pagi, apakah siang, sore, atau bahkan malah petang nih, Ellen? Oke, waktu terbaik mengunjunginya adalah pada saat sore hari menjelang senja, itu langitnya sangat cantik, Ratu. Kita juga bisa melihat pemandangan matahari terbenam dari situ, dan pada sore hari itu pemandangan dan udaranya sangat sejuk sehingga kita bisa menikmati makanan dengan suguhan panorama yang sangat indah. Kemudian untuk makanannya yang ada di sana, Ratu, ada 2 makanan unik yang tidak bisa dijumpai di tempat lain, yaitu yang pertama adalah sup ikan cukung, kemudian yang kedua adalah sup begal ayam kampung. Waduh, tuh, penasaran namanya nggak tuh? serem ya. Karena itu dibuat dari rempah-rempah pilihan dan tidak menggunakan bahan pengawet sehingga kualitasnya terjaga dari lokasi tempatnya yang oke dan nyaman, dan juga makanannya juga unik dan rasanya lezat. Oke, meskipun namanya serem ya, apa tadi, sup begal ayam? Ada begalnya, Tribuners. Sup begal ayam kampung. Nah, tapi rasanya nggak menyeramkan ya, karena rasanya sangat lezat. Lalu untuk kisaran harga menu-menu yang ada di restoran ini, boleh disebutkan, Ellen? Oke, menunya sangat terjangkau ya, apalagi dengan pemandangan yang sedemikian indah, kemudian lokasinya juga nyaman, bersih, dan juga rapi begitu. Harganya kisaran dari 8.000 sampai 45.000. Baik, terima kasih Ellen atas informasinya. Untuk Anda Tribuners yang berada di Manado dan sekitarnya, ini bisa langsung mengunjungi Jukung Vietnam Resto ya. Bisa makan di sana sambil menikmati segudang pemandangan yang indah. Lalu selanjutnya ini ada kabar gembira untuk Anda warga Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, karena saat ini sedang ada pameran Tribuners. Pameran temporer di Museum Kabupaten Sambas. Tentunya selain bisa melihat pameran di Museum Sambas, Anda juga bisa mengenang sejarah atau belajar sejarah juga. Penasaran seperti apa pameran di Museum Sambas ini? Langsung saja sudah ada Wawan di sana. Halo, selamat sore Wawan. Selamat sore rekan Ratu. Baik Wawan, bisa dijelaskan suasana di pameran temporer yang dilaksanakan di Museum Sambas ini seperti apa? Ya, Ratu, bisa kita sampaikan dari Kabupaten Sambas bahwasanya pameran temporer ini sudah dilaksanakan kurang lebih selama 3 hari dari rencana yang ditargetkan selama kurang lebih 1 minggu. Di mana pada saat pameran ini dibuka langsung oleh Bupati Sambas Bapak Haji Satono dan didampingi oleh Bapak Wakil Bupati Fahrul Ropi. Pada hari pertama pembukaan saja sudah dihadiri hampir 200 peserta dari tingkat sekolah, OPD, dan lain sebagainya, yang mana mereka sangat-sangat antusias untuk mengikuti pameran temporer yang memang dilaksanakan sekali setahun dalam rangka perayaan Hari Museum Nasional. Begitu, Ratu? Baik, berarti kurang lebih sudah ada 200 orang yang mengunjungi pameran ini, begitu ya? Ya, untuk hari pertama ada kurang lebih 200 orang yang sudah mengunjungi. Begitu, Ratu. Lalu untuk tujuannya tadi juga sudah sedikit disebutkan untuk memperingati Hari Museum, begitu? Ya, Wawan? betul. Iya, Ratu. Ya, silakan. Silakan Wawan. Untuk Hari Museum Nasional, selain itu juga dilaksanakan dalam rangka untuk mengenalkan khasanah budaya Kabupaten Sambas. Baik itu peninggalan-peninggalan prasejarah yang ada sejak dulu, lalu jejak-jejak keislaman, lalu jejak-jejak kerajaan dan lain sebagainya. Lalu juga pada saat kita dijajah oleh Jepang dan Belanda dulu, itu dikenalkan di pameran kali ini. Begitu, Ratu. Lalu Wawan, untuk yang dipamerkan dalam pameran ini, ada berapa banyak koleksi dan ada apa saja? Bisa disebutkan beberapa? Ya, Ratu, untuk pameran kali ini dipamerkan kurang lebih 591 koleksi
benda-benda bersejarah yang ada di Kabupaten Sambas. Beberapa barang itu adalah seperti keris, pedang, lalu ada tombak, lalu ada uang dari masa ke masa, lalu juga ada perangko dan lain sebagainya. Itu dipamerkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sambas bekerja sama dengan pihak museum. Lalu selain itu juga ada foto-foto kerajaan-kerajaan Sambas tempo lalu, pada saat dari raja ke raja gitu, peralihan raja pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya juga dipamerkan pada kesempatan momentum pameran temporer ini. Yang menarik kemarin adalah pada saat Bupati dan Wakil Bupati Sambas mencoba untuk melihat bagaimana keris yang biasa dipakai oleh para raja-raja dulu yang sekarang ada di koleksi di Museum Kabupaten Sambas. Begitu, Ratu. Wah, menarik sekali ya, Tribuners, untuk koleksi-koleksi yang dipamerkan. Lalu, untuk Wawan, apa harapan Bupati dari pelaksanaannya kegiatan ini? Ya, Bupati Kabupaten Sambas sendiri menyatakan bahwasannya Sambas jauh sebelum bergabung dengan Republik Indonesia, dulunya adalah sebuah kerajaan atau kesultanan tersendiri. Jadi memang sudah sewajarnya untuk mengingat sejarah dan lain sebagainya, dan sekarang kita sudah bergabung dengan Republik Indonesia. Beliau mengatakan bahwasannya Sambas sebagai daerah perbatasan yang memiliki banyak sekali keunggulan, baik itu dari wisatanya dan juga wisata sejarahnya, dia berkeinginan agar nanti wisatawan yang datang ke Kabupaten Sambas juga bisa menjadikan Museum Kabupaten Sambas ini sebagai salah satu destinasi berwisata para masyarakat Kalimantan Barat dan khususnya Indonesia yang ingin datang ke Kabupaten Sambas. Beliau juga mengatakan bahwasannya di museum itu terdapat juga manuskrip-manuskrip yang bisa digunakan untuk penelitian dan lain sebagainya, termasuk manuskrip Kerajaan Sambas dan lain sebagainya, sehingga bisa nanti digunakan untuk media edukasi bagi masyarakat Sambas dan juga Kalimantan Barat, bahkan Indonesia, sehingga bisa digunakan sebagai tempat wisata, juga sebagai tempat pengedukasian supaya masyarakat kita tidak lupa akan sejarah-sejarah. Begitu, Ratu. Baik, terima kasih Wawan atas informasinya. Tadi juga Wawan sempat berbincang dengan Bupati Sambas, Satono. Berikut informasinya untuk Anda. Selamat datang dari nasional. Hari ini kita pemerintah daerah Sambas serta seluruh jajaran merayakan dengan sekaligus mengadakan pameran di kurang 5 hari ke depan. Hari ini sudah dibuka acaranya dihadiri oleh saya sebagai Sambas, wakil ya, dan BPD dan BPNP datang juga dan hari ini bagian daripada kita ikut melestarikan ya, budaya Sambas yang kita tahu bersama bahwasanya Sambas ini daerah kerajaan ya. Tentu sebagai bangsa yang bermartabat tentu akan memperhatikan, menjaga serta merawat nilai-nilai sejarah ya yang ada di Kabupaten Sambas. Mudah-mudahan dengan adanya agenda hari ini ya bisa sedikit memberikan motivasi bagi kita semua untuk bagaimana memacu agar potensi-potensi budaya yang ada di Kabupaten Sambas bisa dikembangkan dan sekaligus bisa menjadi tujuan wisata lokal ataupun internasional. Samping itu pula bisa diharapkan ke depan bagaimana hadirnya museum ini ya bisa menjadi salah satu lembaga edukasi ya transformasi nilai-nilai budaya sejarah yang mungkin barangkali bagi generasi muda yang masih banyak belum mengetahuinya. Itu mungkin barangkali. Se-Indonesia berkumpul di Yogyakarta hari ini, Kamis 14 Oktober 2021. Mereka mencoba merasakan sensasi goes menyusuri jalanan kota Yogyakarta, Tribuners. Sepertinya seru ya, langsung saja untuk menilik keseruannya sudah ada Aska dari Tribun Jogja. Halo, selamat sore Aska. Selamat sore Ratu. Baik, Aska, dalam rangka apa sebenarnya wali kota se-Indonesia ini berkumpul di Yogyakarta lalu melakukan goes bersama? Ya, jadi pada tanggal 13 sampai 15 Oktober mendatang ada agenda Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI, di mana kota Yogyakarta didapuk sebagai tuan rumah untuk menggelar
Indo Smart City Forum yang diikuti oleh 53 kepala daerah di seluruh Indonesia. Dan tadi pagi untuk merefresh sejenak dari hiruk pikuk raker, seluruh wali kota di Indonesia menjalani goes bersama untuk menyusuri jalanan di seluruh wilayah kota Jakarta. Begitu, Ratu. Lalu untuk rutenya sendiri, mereka nih goes melintasi mana saja, daerah mana saja? Ya, ini yang menarik. Tadi walaupun cukup singkat, hanya sekitar 5 km, tapi mereka menyusuri salah satu rute wisata sepeda unggulan, yakni start dari Taman Parkir Ngabean menuju objek wisata Taman Sari, kemudian menyusuri Kampung Wijilan yang merupakan sentra makanan khas gudeg, dan berlanjut di sepanjang Malioboro. Kemudian mereka finish di Taman Pintar. Selain itu, mereka juga sempat menyusuri gang-gang kecil di perkampungan di tengah kota Yogyakarta. Dan rute tersebut diberi nama rute Jeron Beteng karena di Keraton Jakarta sendiri dikitari oleh 4 beteng besar, dan itu menjadi sebuah kawasan strategis yang menjadi semacam apa ya, magnet wisatawan semacam itu. Karena di dalamnya ada situs heritage dan kampung-kampung budaya. Seperti itu, Rat. Baik. Lalu adakah tujuan khusus dari Pemkot Yogyakarta memfasilitasi goes wali kota se-Indonesia ini di rute tadi ya? Ya, sejak awal pandemi memang pemerintah kota Yogyakarta sudah fokus untuk menggeliatkan wisata sepeda sebagai wisata alternatif karena destinasi di wilayahnya tidak bisa beroperasi selama pandemi. Nah, sejauh ini Pemkot sudah memiliki 5 rute, dan salah satunya tadi yang dijajal oleh seluruh wali kota se-Indonesia. Jadi Pemkot bertujuan untuk mempromosikan sehingga kedepannya para kepala daerah yang ikut ambil bagian tadi bisa semacam menggetok tularkan pada warga masyarakatnya supaya muncul ketertarikan untuk mengunjungi kota Jakarta, khususnya untuk menikmati wisata bersepeda. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih untuk informasinya hari ini, Aska. Selamat bertugas kembali. Tribuners, terima untuk kasih. Tribuners, untuk Anda yang berada di kota Yogyakarta dan sekitarnya bisa dicoba ya, goes melalui 5 rute yang sudah disiapkan tadi oleh pemerintah kota Yogyakarta. Baik, selanjutnya dari Yogyakarta kita terbang ke Lombok, Tribuners. Ada satu objek wisata yang wajib dikunjungi jika Anda berjalan-jalan ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, yakni Otak Kokok Joben. Lokasinya ada di Desa Pesanggerahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Tempat wisata ini jadi favorit bagi wisatawan yang hendak berlibur bersama keluarga. Untuk melihat seperti apa Otak Kokok Joben ini, sudah ada Sirtu yang akan melaporkan langsung. Halo, selamat sore Sirtu. Halo, selamat sore Ratu. Baik, Sirtu, bisa dijelaskan di mana lokasi objek wisata ini dan bagaimana akses menuju tempat ini? Silakan. Ya, objek wisata Desa Otak Kokok berada di Desa Pesanggerahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Ya, di lokasi objek wisata ini berjarak sekitar 42,4 km dengan jarak tempuh sekitar 1 jam lebih dari Kota Mataram. Untuk akses ke objek desa wisata Otak Kokok Joben ini sudah cukup bagus, jalan hotmik dan tidak ada jalan yang sulit lah, meskipun berada di kawasan Geopark Rinjani. Dan bagi tribuners yang ingin datang ke sini, sebaiknya direkomendasikan menggunakan kendaraan pribadi atau bisa juga menggunakan jasa travel untuk melakukan perjalanan yang ada di Lombok gitu. Karena untuk angkutan umum mungkin agak masih kurang untuk menuju lokasi ini. Lalu Sirtu, apa saja yang bisa dinikmati oleh wisatawan di lokasi ini?
Ya, di lokasi objek Joben ini para pengunjung atau tribuners bisa menikmati wisata pemandian ya. Di sini memang terkenal dengan wisata pemandian karena di sini ada mata air yang terus mengalir setiap tahun, tidak pernah mengering meskipun berada di musim kemarau. Dan di sini ada dua lokasi yang biasa dimanfaatkan oleh para pengunjung, yakni ada di mata air di Otak Kuku ini, dan ada 2 kolam renang yang ada di sini. Di sini para pengunjung wisata lokal biasanya menikmati sejuknya air di mata air Otak Kuku Joben ini. Dan di sini juga menjadi lokasi yang cukup representatif untuk berwisata bersama keluarga, karena di pengelola tempat ini juga menyediakan beberapa beruga atau gazebo untuk beristirahat, menyantap makanan dan bersama keluarga lah di sini. Dan sudah ditata cukup bagus untuk para tribuners yang ingin jalan-jalan ke desa ini. Dan salah satu kelebihannya juga objek wisata ini juga terkenal cukup berada di kawasan yang cukup sejuk ya, di daerah Lombok, karena berada masih di kawasan Global Geopark Rinjani yang ada di Lombok. Lalu Sirtu ini kan namanya cukup unik ya, Otak Kokok Joben. Nah, ini boleh dijelaskan Sirtu ini sebenarnya apakah namanya diambil dari bahasa daerah atau seperti apa dan apa artinya? Silakan Sirtu. Betul sekali Ratu. Jadi Otak Kuku Joben ini berarti adalah hulu sungai. Otak itu dalam bahasa Sasak berarti kepala, dan kuku itu adalah sungai. Jadi hulunya sungai atau yang ada di Lombok inilah. Dan sementara Joben ini adalah nama lokasi, nama daerah di desa Pesanggerahan ini, sehingga Otak Kuku Joben, masyarakat mengenalnya seperti itu. Dan di sini juga menjadi cukup terkenal karena banyak para tribuners atau pengunjung yang datang khusus mandi baik siang hari, bahkan ada yang malam hari untuk melakukan ritual tertentu, konon katanya. Oke, berarti ini juga saya ingin klarifikasi nih. Ini konon pemandian di tempat ini bisa menyembuhkan penyakit, Sirtu. Ini apakah benar sampai pada mandi di tengah malam juga? Ya, kami belum bisa mengklarifikasi apakah itu benar apa tidak, tetapi memang sebagian pengunjung yang datang ke sini sangat percaya bahwa jika mandi di Otak Kuku Joben ini, di mata air yang ada di sini, bisa menyembuhkan beberapa macam penyakit lah. Dan meskipun belum dibuktikan secara empiris, tetapi inilah kepercayaan sebagai masyarakat wisatawan yang ada di sini. Bahkan kata pengelola, beberapa pejabat pernah mencoba untuk mandi di sini, entah untuk apa, tapi itulah salah satu keunikan yang membuat banyak destinasi, banyak wisatawan tertarik untuk datang ke sini. Baik, karena kepercayaan dari masyarakat sekitar begitu ya, kemudian menyebar luas. Baik, terima kasih Sirtu atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Sirtu juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Desa Pesanggerahan, Habadron. Berikut liputannya untuk Anda. Air Otak Kokok Joben ini manfaatnya adalah untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Berbagai macam pengunjung wisata, baik lokal maupun turis asing pada berdatangan ke sini. Dan juga yang tidak kalah penting, yang off the record, para pejabat yang tidak boleh disebutkan namanya datang untuk melaksanakan mandi di tempat ini, dan khasiatnya banyak yang terbukti. Orang yang sakit bisa langsung dia sembuh, tetapi ini identik namanya Otak Kokok Joben. Otak itu adalah kepalanya kali. Dan yang paling aneh adalah air ini, karena saya putra daerah sini, musim penghujan, musim kemarau, debit air yang keluar tidak pernah berkurang.
Walaupun dia musim penghujan ada banjir di atas, ini tetap airnya jernih. Jadi Rinjani, mata air. Keyakinan menurut cerita adalah ini adalah rembesan dari Segara Anak, dari cerita yang tidak bisa kita buktikan. Sehingga dia tidak pernah berkurang debit air. Saya ucapkan selamat datang dari nasional. Hari ini kita pemerintah daerah Kecamatan beserta Itu tadi Tribuners, sederet destinasi wisata di beberapa kota di Indonesia. Semoga bisa memberi inspirasi untuk berlibur bersama orang terkasih di akhir pekan nanti. Tapi tetap harus disiplin menerapkan protokol kesehatan ya Tribuners, dan tentunya peraturan PPKM yang berlaku juga. Saya Ratu Sejati dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Dah. Jangan lupa